Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip dan kearsipan. Baik, kali ini saya akan coba menghadirkan tema baru, membaca arsip merekonstruksi peristiwa. Nah, dengan subtema yakni pameran arsip pertama di Indonesia yang diselenggarakan di UGM. Nah, pameran tersebut diselenggarakan mulai tanggal 26 Oktober sampai tanggal 13 November 1959 bertepatan dengan penyelenggaraan Colombo Plan di Yogyakarta. Mengapa ini disebut pameran arsip? Karena materi yang dipamerkan berupa dokumen-dokumen dari kegiatan kementerian di Republik Indonesia, baik itu berupa tekstual atau arsip tekstual, arsip foto maupun arsip dokumenter. Nah, siapa yang menggagas pameran arsip pertama di Indonesia ini dan bagaimana perencanaannya, termasuk juga bagaimana pendanaannya, serta bagaimana eksekusi dari pameran tersebut. Mari kita lacak melalui pembacaan arsip berikut ini. Jadi setelah Yogyakarta ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Colombo Plan, kemudian antar kementerian melakukan beberapa kali rapat, baik itu di Yogyakarta maupun di Jakarta. Kurang lebih ada 20-24 kali rapat ini ya. Rapat pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1959 yang dipimpin langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya pada waktu itu. Nah, rapat pertama ini membicarakan hal-hal yang bersifat umum ya. Kemudian dilanjutkan rapat kedua pada tanggal 10 Januari 1959 dan pada rapat kedua ini dibahas mengenai kepanitiaan penyelenggaraan Colombo Plan. Adapun susunan kepanitiaannya itu langsung diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian wakil ketua 1 itu Sri Pakualam, kemudian wakil ketua 2 itu Komandan Resimen Infanteri 13 Yogyakarta, kemudian wakil ketua 3 itu Ketua DPRD Istimewa Yogyakarta. Adapun anggotanya itu ada beberapa orang. Kemudian dibentuk seksi-seksi dan dalam rapat kedua itu ada 14 seksi. Nah, kemudian dilanjutkan rapat ketiga ini masih di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 11 Februari 1959. Nah, dalam rapat ketiga ini dibahas rencana anggaran penyelenggaraan konferensi Colombo Plan. Nah, dari rapat pertama sampai rapat ketiga itu belum dibahas sama sekali tentang eksibisi atau pameran arsip yang akan diselenggarakan pada saat konferensi Colombo Plan. Baru pada rapat berikutnya, ini ada rapat maraton yang diselenggarakan di Yogyakarta, yaitu mulai tanggal 14 sampai 17 Maret ya, 1959, karena pada waktu itu Sri Sultan belum kembali dari Jakarta, maka rapat dipimpin oleh wakil kepala daerah yaitu Sri Pakualam. Pada rapat tanggal 16/1959 yang dimulai pukul 10, pada rapat itu Ahmad Ali, Sekretaris Biro Perancang Negara yang juga merangkap sebagai Sekretaris Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri atau PKBLN, mengusulkan diadakan pameran arsip pada saat penyelenggaraan Colombo Plan. Nah, usulan tersebut disetujui oleh pimpinan sidang yaitu Sri Pakualam dan juga oleh semua peserta rapat. Sekaligus diputuskan bahwa Biro Visual dari Kementerian Penerangan sebagai koordinator pameran arsip dan biaya penyelenggaraan pameran dibebankan pada belanja rutin Kementerian Penerangan. Kemudian pada sore hari dengan diantar langsung oleh Sri Pakualam, semua peserta rapat mengunjungi Komplek Gajah Mada
untuk menentukan tempat pameran yang tepat. Nah, pada rapat esok harinya, yakni tanggal 17 Maret 1959, itu sudah diputuskan tempat pameran beserta outline ruang pamernya. Seperti ini. Seperti yang terlihat dalam arsip ini, bahwa pameran akan diadakan di ruangan bawah dari gedung-gedung yang dikenal sebagai gedung Panjadharma yang sekarang digunakan untuk sekolah vokasi. Tetapi belum ditentukan unit mana yang akan digunakan karena gedung Panjadharma itu terdiri dari 5 dan pada saat itu baru dibangun 3 gedung, yaitu unit 1, unit 2, dan unit 3. Jadi belum ditentukan apakah pameran akan diselenggarakan di gedung unit 1 atau gedung unit 2 atau gedung unit 3. Tetapi yang jelas pameran diselenggarakan di lantai bawah dengan denahnya seperti ini. Jadi ruang A ini digunakan untuk pameran Indonesia, kemudian ruang B ini digunakan untuk pameran negara-negara anggota Colombo Plan, kemudian untuk 1 dan 2 ini digunakan untuk press, kemudian 3 dan 4 ini digunakan untuk pameran daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sementara yang di bagian tengah ini untuk Public Information Desk ini ya. Jadi ini rancangan awal dari denah penyelenggaraan pameran itu. Kemudian pada rapat yang khusus membahas mengenai pameran arsip tersebut itu diselenggarakan di gedung RRI Jakarta pada tanggal 4 Mei 1959 dan diikuti oleh hampir semua kementerian. Dalam rapat tersebut diputuskan beberapa hal, diantaranya adalah mengenai perubahan tata ruang pameran di gedung Panjadharma. Di antaranya diputuskan mengenai tata ruang pameran seperti ini. Pada rancangan awal, pemerintah Provinsi DIY diberi ruang pamer, tetapi pada rapat terakhir atau rapat final ini, ruang pamer hanya diperuntukkan untuk pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara anggota Colombo Plan seperti gambar berikut ini. Jadi pada rapat terakhir itu diputuskan bahwa pameran diselenggarakan di lantai bawah unit 1 Universitas Gadjah Mada. Untuk ruang B ini digunakan pemerintah Republik Indonesia, sementara untuk ruang A dan C ini digunakan untuk negara-negara anggota Colombo Plan. Jadi ada perubahan denah ruangan ini dan sudah diputuskan bahwa pameran kearsipan itu diselenggarakan di unit 1 Universitas Gadjah Mada. Yang dimaksud unit 1 Universitas Gadjah Mada itu adalah gedung-gedung Panjadharma. Coba kita lihat sebentar gedung-gedung Panjadharma itu seperti apa. Nah, ini gedung Panjadharma. Jadi Panjadharma itu ada 5 gedung, jadi unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5. Nah, sekarang semua gedung ini digunakan untuk sekolah vokasi UGM. Nah, pameran itu diselenggarakan di lantai dasar gedung unit 1 Panjadharma ini yang sekarang digunakan untuk kantor Pusat Tata Usaha Sekolah Vokasi UGM, dan sekarang nama gedung ini adalah Gedung Iso Rekso Adi Projo. Jadi pameran diadakan di gedung unit 1 ini di lantai dasar. Sementara unit 5 yang sekarang digunakan untuk perpustakaan ini digunakan untuk konferensi Colombo Plan. Nah, sementara unit 2, unit 3 dan unit 4 ini digunakan untuk panitia penyelenggara konferensi Colombo Plan dan juga digunakan untuk delegasi konferensi Colombo Plan yang bukan menteri. Nah, sementara yang menteri itu ditempatkan di hotel-hotel dan juga di perumahan-perumahan di sekitar UGM ini. Pada rapat tanggal 4 Mei tersebut juga diputuskan bahwa pameran bertingkat semi internasional. Sementara itu tema dasar pameran 1 yaitu memperkenalkan Colombo Plan atau rencana Colombo, dan yang kedua
memperkenalkan usaha-usaha rencana Kolombo di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menarik penanaman modal asing di Indonesia. Adapun peserta pameran itu diputuskan yaitu Kementerian Perburuan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dahulu namanya Kementerian Perekonomian, kemudian Kementerian PU dan T, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian PP dan K, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelayaran, dan juga Jabatan Kepolisian Negara, serta Biro Perancang Negara. Ada yang menarik dalam pameran tersebut, misalnya Kementerian Kehakiman sesuai dengan tema dasar pameran, menarik penanaman modal asing di Indonesia. Kementerian Kehakiman itu menghadirkan tema kopi room dalam bentuk rumah penjara untuk memperkenalkan jenis-jenis kopi di Indonesia, baik itu dalam bentuk foto maupun dalam bentuk leaflet yang dibagikan kepada pengunjung pameran. Nah, sementara itu Jabatan Kepolisian ini memamerkan foto-foto peserta trainer, peserta pelatihan dari Jabatan Kepolisian Indonesia yang dilatih di luar negeri beserta data-data peserta trainer tersebut. Sementara itu, Kementerian Penerangan selain memamerkan foto-foto juga memamerkan 3 reel film dokumenter tentang pembangunan dan kebudayaan Indonesia. Kementerian Sosial selain memamerkan foto-foto juga memamerkan data-data tentang kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan transmigrasi. Dan Kementerian Perburuan ini yang menarik. Kementerian Perburuan memamerkan data-data tentang penyebaran geografis buruh yang di dalam arsip tersebut disebut Verdeling Geografis Arbeider. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.